Jadi kalau misalnya bottleneck itu ada di compute stateless layer gitu kan, ya auto scaling itu efektif gitu. Tapi kalau bottlenecknya itu ada di kayak misalnya database connection pool, terus juga di disk I/O, terus juga di log contention, terus juga di external dependency, terus juga misalnya di miset queue backlognya gitu kan. Ya kalau kasusnya di situ, berarti kan ketika kita nambah instan, itu ya malah justru bikin tambah ambiar gitu. Itu justru mempercepat ya kegagalan terjadi. Gampangnya seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Humble and keep the excitement solo, lagi newbie Intel. Dan di video kali ini kita masih di Backend Horror Stories, di mana kita bakal membahas hal-hal serem tapi bukan hantu. Yang kita bahas adalah hal-hal menyeramkan sepanjang karirnya seorang backend engineer. Oke, di video kali itu saya pengen ngobrol kayak gini. Bayangin sistemnya teman-teman itu mengalami kayak misalnya trafficnya itu naik 4 kali lipat gitu dalam waktu kurang dari 10 menit. Terus juga CPU setnya itu naik, terus juga respon time-nya itu memburuk. Tapi yang namanya auto scaling dia udah aktif. Secara instannya kita lihat dia udah bertambah gitu dari 4 ke 16 misalnya seperti itu. Nah, di dashboard tentunya tuh nunjukin namanya ya kapasitas tadi udah meningkat gitu kan. Tapi namanya user-user kita itu dia tetap tidak bisa akses sistemnya kita, kemarin seperti itu. Jadi error rate-nya tuh naik drastis, terus juga time out itu terjadi di mana-mana dan juga dalam waktu ya tadi kurang dari 10 menit bahkan sistemnya kita tuh ya akhirnya sepenuhnya tidak bisa jalan, gampangnya seperti itu. Jadi kasusnya di sini horornya adalah auto scaling itu bekerja, tapi sistemnya tetap ambruk. Itu yang pernah saya alami. Jadi hari ini kita tidak membahas cara mengaktifkan auto scaling, tentunya bukan itu. Kita bakal ngebahas kenapa sih auto scaling itu sering datang telat gitu loh, dan kenapa dia juga apa ya gambarnya itu tidak pernah dirancang untuk menyelamatkan bottleneck yang salah, gambarnya seperti itu. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar nggak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama tuh kita bakal bahas mitos tentang auto scaling itu sendiri. Jadi gini, auto scaling itu sering banget dianggap sebagai jaring pengaman terakhir. Logikanya simpel ya. Jadi kayak misalnya kan kalau bebannya naik ya berarti instannya ditambah. Kalau bebannya nanti turun, instannya dikurangin lagi. Simpel seperti itu gitu. Jadi secara teori ini tuh menciptakan elastisitas tanpa batas lah. Gampangnya seperti itu ya, teman-teman dapat poinnya ya. Tapi gini, ada asumsi tersembunyi gitu loh bahwa namanya bottleneck system itu berada di layer yang dia tuh dapat diskalakan secara horizontal, gambarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bottleneck itu ada di compute stateless layer gitu kan, ya auto scaling itu efektif gitu. Tapi kalau bottlenecknya itu ada di kayak misalnya database connection pool, terus juga di disk I/O, terus juga di log contention, terus juga di external dependency, terus juga misalnya di miset queue backlognya gitu kan. Ya kalau kasusnya di situ, berarti kan ketika kita nambah instan, itu ya malah justru bikin tambah ambiar gitu. Itu justru mempercepat ya kegagalan terjadi. Gampangnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kegagalan yang pernah saya alami ya, di mana namanya scaling ini justru malah bikin tambah parah gitu loh, karena tidak tepat. Gampangnya seperti itu. Jadi kita lihat ke skenario yang umum terjadi ya. Misalkan kita punya service API kita gitu kan, dimana dia tuh bersifat stateless misalnya. Dan kita atur dia itu dengan auto scaling yang berbasis CPU, misalnya seperti itu. Jadi, misalkan traffic naik mendadak gitu kan, mengalami spike. Terus juga CPU usage itu melewati threshold kayak misalnya 70% udah lewat. Nah, di situ kan berarti si auto scaler, dia tuh kan akan mulai menambah instance-nya gitu loh. Yang jadi masalah tuh gini, yang jadi masalah adalah setiap instan baru, dia itu ngebuka koneksi baru ke database. Kebayang ya teman-teman ya. Berarti kan database kayak misalnya dia tuh memiliki batas maksimum misalnya 200 koneksi aktif misalnya kayak itu. Nah,
sebelum scaling, misalnya tadi 4 instan kali 40 koneksi, berarti kan ada 160 koneksi, gambarnya seperti itu. Tapi setelah di scaling, misalnya dari 4 kita scaling ke 4 kali lipat ya, jadi 16 misalnya, berarti kan 16 instan dikali 40 koneksi, yaitu kan udah 640 koneksi gitu loh ke database. Ada request segitu ke database buat connect gitu kan. Ya, database kan tidak dirancang untuk seperti itu yang jadi masalah. Ya berarti kan akibatnya connection poolnya itu penuh, itu yang jelas. Terus juga namanya query ya pasti mulai timeout gitu kan. Dan ya proses retry ya jadi makin meningkat. Latensinya tentunya jadi ikut melonjak. Kebayang ya di sini teman-teman poinnya ya. Jadi di sini kasusnya, pada kasus yang saya alami ini, auto scalingnya itu justru nambah masalah gitu loh, karena dia terus menambah instance karena si CPU-nya tadi masih tinggi gitu, CPU setnya itu kan. Dan setiap instan yang baru, yaitu tadi dia memperparah tekanan terhadap database. Jadi ini bukan auto scaling, ini bahkan kita bisa sebut sebagai ya amplifikasi beban, kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tentunya kenapa sih si auto scalingnya itu bisa datang telat gitu kan? Jadi gini, namanya si auto scaling dia itu selalu reaktif. Dia itu bener-bener nunggu sinyal, nunggu perintah dulu gitu. Jadi kayak misalnya dia tuh nunggu sinyal CPU tinggi gitu kan, terus juga memori tinggi, terus juga RPS atau request per second yang naik mendadak gitu kan. Tapi gini, sistem itu sering ambruk lah gampangnya itu bukan karena CPU-nya gitu loh, melainkan karena kayak misalnya ada queue backlog yang dia tuh meningkat cepat, terus juga ada log contention pada ya resource yang dipakai bersama gitu ya, terus juga ada saturation pada I/O-nya, terus juga ya replication log di database itu bisa banget gitu loh. Jadi ketika metrik dari CPU-nya itu naik, ya kerusakan itu udah sering terjadi gitu loh. Nah, selain itu juga ada faktor waktu, kayak misalnya waktu misalnya itu provisioning instance baru, terus juga waktu lagi cold start, terus juga waktu kontainernya itu readiness lah, gampangannya seperti itu. Nah, dalam kondisi lonjakan cepat kayak gitu kan, ya delay 60 sampai 120 detik itu bisa fatal, itu yang jadi masalah. Jadi auto scaling dia itu tidak instan, dia itu selalu gampangannya itu tertinggal dari lonjakan beban, gampangannya seperti itu. Oke, jadi lanjutnya tuh gini, masalah terbesar itu adalah asumsi kalau semua layer itu bisa di scaling, itu jadi masalah. Di sistem yang nyata ya, di dunia nyata, namanya database itu kan sering banget ya kita bikin stateful. Terus juga namanya cache itu mungkin banget dan sering banget dibikin sebagai single cluster aja gitu kan. Dan juga namanya message broker yaitu kan punya ya throughput limit. Terus juga kayak misalnya file system itu kan memiliki batas IOPS. Nah, ketika kita ketika bottleneck itu ada pada komponen-komponen yang stateful tadi ataupun share resource. Nah, ketika kita menambah compute layer, itu tuh hanya mempercepat permintaan ataupun request itu menuju bottleneck-nya itu sendiri gitu loh. Jadi hasilnya itu adalah efek domino, itu yang jadi masalah. Jadi lebih banyak request, lebih banyak permintaan gitu kan, lebih banyak timeout, dan akhirnya ya lebih banyak retry ya, sampai akhirnya ya lebih banyak si beban itu tadi. Kira-kira begitu efek dominonya. Jadi auto scaling itu kan bekerja sesuai desainnya gitu loh. Tapi desain sistem secara keseluruhannya itu yang biasanya kita sering keliru, termasuk di pengalaman yang pernah saya alami ini. Jadi desain sistemnya yang keliru, bukan si auto scalingnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang tentunya harus gimana nih Bang gitu kan. Jadi gini, kalau teman-teman tuh pengen auto scalingnya itu efektif gitu ya, maka pendekatannya itu benar-benar harus sistemik. Yang pertama tuh gini, identifikasi bottleneck itu aktual gitu loh sebelum akhirnya mengandalkan si scalingnya. Jadi gini ya, teman-teman tuh harus gunakan yang namanya profiling dan observability untuk memastikan ya, sekali lagi untuk memastikan kalau titik jenuhnya itu benar-benar adanya di compute layer-nya gitu loh, bukan di layer yang di luar itu, kayak misalnya di database ataupun di I/O. Jadi pastiin si
bottleneck-nya itu ada, ataupun titik jenuhnya itu tadi itu ada di compute layer-nya, kira-kira seperti itu. Terus juga yang kedua adalah monitor saturation-nya juga gitu loh, bukan cuma CPU sama memori. Itu yang teman-teman perlu lakukan. Jadi perhatikan yang namanya ya connection usage, terus juga QDEP, terus juga ya disk IOPS itu kan, dan ya replication log itu juga itu kan sebagai indikator kapasitas yang nyata, gampangnya seperti itu. Nah yang ketiga ya batasin koneksi per instant secara eksplisit, jadi benar-benar harus eksplisit nih. Jadi scaling instant yang dia tuh tanpa pembatasan koneksi gitu kan, itu cuma bakal mempercepat yang namanya resource exhaustion gitu loh pada ya komponen yang dipakai bareng-bareng, komponen bersama, kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah gunakan namanya load shedding ketika sistem kita itu mendekati limit, gampangnya seperti itu. Jadi lebih baik kita tuh menolak sebagian request secara terkontrol gitu ya, daripada membiarkan ya seluruh sistem kita tuh ambruk, gampangnya seperti itu. Dan last but not least itu adalah ya rancang arsitektur yang beneran dengan prinsip isolasi beban, gampangnya seperti itu. Jadi pisahin yang namanya read heavy sama write heavy itu secara workload itu dipisahin tuh kan, supaya nanti si scalingnya itu tidak gampangnya itu nggak pukul sama rata gitu loh ke seluruh sistem kita secara bersamaan. Jadi sekali lagi pisahin tadi ya, write heavy sama read heavy itu dipisahin, kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting tuh gini, namanya auto scaling itu tuh bukan solusi terhadap desain yang salah. Jadi asumsinya jangan pikirannya jangan ke arah situ gitu ya. Jadi dia tuh cuma memperbesar apa yang udah ada, gambarnya begitu. Jadi kalau arsitekturnya rapuh ya berarti auto scaling akan mempercepat ya kerapuhannya. Tapi kalau arsitekturnya solid ya berarti auto scaling akan memperluas lagi ya kapasitasnya, gambarnya seperti itu. Jadi pertanyaan itu bukan apakah auto scalingnya ini aktif atau enggak gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah sistem kita itu benar-benar ya scalable gitu loh, atau hanya terlihat elastis di dashboard observability-nya aja, kira-kira seperti itu. Dan kira-kira gitu aja sih ya dari saya. Di episode selanjutnya tuh saya bakal bahas tentang satu ilosi yang lebih halus lagi, di mana namanya load test itu udah dilakukan gitu kan, udah lulus, tapi di production ambiar. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira gitu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat apa yang saya sampaikan terkait masalah horornya tadi. Dan sekian dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.